Pernah dengar cerita tentang emas seberat 152,8 kg yang hilang begitu saja? Ini bukan cerita fiksi, ini fakta yang sedang mengungkap skandal besar. Stay tune. Bayangkan 152,8 kg emas atau setara 92 miliar raib dari sebuah butik logam mulia di Surabaya. Bukan karena perampokan bersenjata, tapi karena dugaan korupsi yang rapi dan terencana. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan dan sistem yang bobrok. Bagaimana semuanya bermula? Mari kita bedah fakta yang sudah terungkap. Kasus ini mulai mencuat saat Badan Pemeriksa Keuangan melalui ahlinya Muhammad Priyono mengungkap temuan mereka. Tahun 2018, stok opnam di butik emas logam mulia atau BLM Surabaya menunjukkan kekurangan 152,8 kilo emas. Padahal data resmi PT Antam di Pulau Gadung hasil aplikasi e-emas seharusnya menunjukkan stok lengkap. Tapi yang ditemukan hanya udara kosong di berangkas. Tidak hanya itu, emas dalam bentuk 278 keping seberat 100 gram juga ikut lenyap. Semua ini terjadi dalam transaksi yang melibatkan seorang Crazy Rich Surabaya, Budi Said, dan beberapa pegawai Antam. Total kerugian fantastis sampai 1,1 triliun, sebuah angka yang membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana mungkin skandal besar ini bisa terjadi tanpa terdeteksi lebih awal? Modusnya bagaimana berdasarkan dakwaan jaksa? Ini bukan sekedar human error. Ada dugaan manipulasi dalam transaksi jual beli emas sebanyak 1.136 kg. Harga emas yang seharusnya 1 miliar per kilogram entah bagaimana dijual dengan nilai jauh di bawah harga pasar. Ditambah lagi pembelian emas di butik Surabaya itu dilakukan tanpa prosedur yang benar. Ibaratnya semua pintu sudah terbuka lebar untuk penyelewengan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang diuntungkan dan siapa yang sebenarnya dirugikan? Kita sebagai rakyat jelas terkena imbasnya. Kasus ini adalah cerminan dari betapa rapuhnya sistem kita. Korupsi bukan hanya soal angka besar, tapi soal kepercayaan yang rusak. 152,8 kg emas hilang bukan sekedar aset negara, tapi juga simbol betapa kita butuh reformasi sistem pengawasan. Dan ingat, ini bukan hanya tentang mereka yang di pengadilan, tapi juga kita, masyarakat yang harus lebih peduli. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kelalaian atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Jadilah bagian dari perubahan. Mari kita jaga Indonesia dari korupsi bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.